waktu. Baik, perkenalkan sebelumnya saya dengan Adi dari Ramada Bawinda Barisan Sedulurta. Hari ini akan sharing kepada Bapak Ibu Guru tentang food and beverage service. Nah, pada dasar sebenarnya food and beverage service itu adalah pelayanan yang diberikan di hotel kepada tamu yang menginap ataupun tamu yang tidak menginap di hotel. Ketika bicara tentang food and beverage service, sebetulnya kita bicara tentang table manner. Ya. Karena berdasarkan table manner yang berlaku di hotel, makanya adalah pelayanan yang kita menyebutnya kalau di hotel sebagai bagian dari food and beverage service. Intinya kalau kita bicara tentang food and beverage service, kita bicara sekali lagi tentang table manner. Ya. Baik, saya sampaikan sedikit tentang table manner. Dari sejarah table manner itu sendiri, pada awalnya diperkenalkan di wilayah Eropa, yaitu di Prancis oleh Raja Louis pada abad ke-17. Kemudian table manner adalah secara pengertian secara hukum adalah etika yang berlaku pada saat tes makan bersama di meja makan. Oke. Meja makan, kemudian prosesnya seperti apa? Yang pasti yang pertama adalah yang kita harus pahami ketika kita belajar tentang table manner, itu adalah etika di meja makan, kemudian set menunya seperti apa, kemudian setup peruntukan seperti apa, kemudian terakhir adalah cara makannya. Nah, sekali lagi table manner seperti yang saya sampaikan tadi diperkenalkan secara resmi adalah sebagai acara makan bersama di keluarga besar. Oke, table manner. Kemudian table manner secara artiah adalah meja dan manners adalah tata cara atau etika. Jadi table manner adalah suatu tata cara atau etika makan dan minum yang baik dan benar di meja makan dalam menghadapi suatu perjamuan. Kita akan lihat etika di meja makan. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah penampilan. Seperti misalkan pakaian, makeup, aksesoris, dan handbag. Dari satu poin ini ketika kita bicara tentang servis, nah ini akan mengarah kepada setup di restoran, jenis-jenis restoran, baik di dekorasi ataupun interior. Itu akan mempengaruhi dari table manner tentang penampilan. Jadi kalau Ibu lihat biasanya kalau beberapa restoran siapkan atau memiliki dekorasi yang khusus sesuai dengan tema restoran atau tema acara. Kemudian yang kedua adalah sikap dan bahasa tubuh. Antara lain cara duduk, meletakkan tangan dan posisi kaki. Nah, terkait dengan servis yang diberikan di restoran, jika kita tetap di restoran pun kita harus perhatikan kenyamanan dari kemudian yang ketiga adalah tutur kata. Ya. Dalam
sikap table manner ini gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tamu, gunakan tata bahasa yang halus, baik dan benar, hindari berbicara dengan kondisi atau tonasi nada tinggi keras. Terkait dengan servis pula, suasana restoran harus dijaga hingga privasi tamu ketika dia bicara dengan kolega atau keluarganya juga harus diperhatikan. Ya, ini terkait dengan servis yang sudah. Kemudian yang keempat, mengenai tempat santun. Ya, tidak menguap, paha, ya, berkumur sewaktu makan, tidak berbicara sewaktu mulut terisi makanan, dan lain-lain. Oke, kemudian yang kelima adalah tentang peralatan makan. Ya, berarti tidak memindahkan atau memainkan peralatan makan. Gunakan peralatan makan milik Anda. Gunakan alat makan sesuai dengan fungsinya. Alat makan yang sudah terpakai agar diletakkan di bumi. Nah, terkait dengan servis yang diberikan berhubungan dengan peralatan makanan di restoran atau di bar misalnya, itu pasti akan disiapkan sesuai dengan jenis makanan. Ya, itu ada setup. Menyala instruksi Pak Adi untuk screen-nya ya. Dilanjutkan kliknya Pak. Ya. Silakan lanjutkan Bapak. Nah, berikutnya adalah set menu terkait dengan jenis makanan. Kalau di restoran pada umumnya set menu itu secara general dibagi tiga. Satu adalah appetizer dan soup, kemudian kedua main course, dan keempat adalah dessert. Ya, appetizer itu sendiri biasanya dihidangkan sup atau salad. Kemudian untuk main course biasanya dihidangkan berupa makanan dari bahan daging atau ikan. Dan kemudian yang ketiga dessert, lalu disediakan berupa pisang yang ada. Ini contohnya secara umum dibagi tiga dalam penyajian makanan. Jenisnya berdasarkan jenis makanan. Lagi yang pertama adalah appetizer dan soup, course, dan ketiga adalah dessert. Setup peralatan makanan, contohnya seperti ini gambarnya. Ini adalah untuk event gala dinner, ya, di bangket. Mohon maaf Pak Adi, interupsi. Untuk slide-nya tampilannya masih slide tampilan pertama, mungkin bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Ini slide. Ibu bilang. Oke Pak, masih tampilan yang pertama kalau dari kami. Ibu bisa share slide-nya, Ibu bisa bantu klik dari sana. Kita nggak bisa. Oke. Kita sudah di slide. Dilanjutkan saja Bapak. Kita lanjutkan ya. Sekarang saya di 11. Bisa? Sebentar. Ambil lanjut ya. Oke, silakan Pak. Oke. Selain set menu tadi dibagi menjadi tiga, appetizer, soup, main course, dan dessert. Untuk diservis di restoran kita juga menggunakan peralatan makan. Secara umum peralatan makan biasanya dibagi menjadi 4: dinnerware, silverware, glassware, dan others.
Chinaware sendiri adalah barang yang terbuat dari bahan keramik, porselin atau tepung untuk membuat aksesoris. Sedangkan silverware sendiri adalah peralatan makan yang terbuat dari logam yang dilapisi perak atau stainless steel. Untuk glassware, pemakaian gelas restoran, bar, burger, dan tempat gelas. Harga dari makanan dan minuman dijual sesuai jenis function atau acara yang diselenggarakan. Yang umumnya dipergunakan adalah gelas tanpa warna, jadi yang putih bersih dan tidak mengeluarkan warna. Tapi secara umum beberapa restoran untuk sekarang ini menggunakan beberapa glassware yang warna. Kemudian peranan yang lain Chinaware, ada beberapa peranan lain di restoran yang bisa terbuat dari bahan kayu atau stainless. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sekarang makan kalau dibagi banyak yang sudah pakai peralatan makan dan bahan kayu. Cara makan umumnya kita masuk buat ukuran, kemudian duduk dengan tegak badan dan tadi di depan meja. Kemudian kalau Bapak Ibu bawa peralatan biasanya perlu di belakang kursi. Kemudian ambil serbet yang sudah tersedia, disiapkan oleh waiter atau waitress. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang sering makan di restoran melihat kali makan yang beda. Jadi jangan panik, biasanya itu ada porsi masing-masing. Ada urutan makan. Kemudian kalau makan boleh menjadi makannya ya. Tapi kalau dalam dakwaan di acara itu atau di rumah biasanya kita menunggu depan rumahnya dulu untuk mempersilahkan kita makan. Tapi sedikit cara step dalam buah jam. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan singkat karena mungkin nggak banyak. Kita lanjut ke sesi yang saya jawab, mungkin kalau ada pertanyaan kumpulkan. Oke, baik. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan introduction food and beverage service. Silakan Bapak Ibu mengisi di kolom chat Bapak Ibu. Mohon maaf untuk hari ini ada sedikit kendala teknis. Untuk materi juga nanti akan kami share di grup Telegram. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita boleh boleh lanjut diskusi di grup Telegram ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dasi Artini SMK PGRI Amlapura. Bagaimana Ibu? Saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Pak Adi, apakah semua hidangan appetizer itu harus bagaimana ini? Tidak ada kelanjutannya ini. Harus memakai dessert fork dan dessert knife, begitu Pak Adi? Apakah semua hidangan appetizer harus memakai dessert fork dan dessert knife? Itu pertanyaan dari Ibu Dasi Artini, SMK PGRI Amlapura. Saya ulangi Pak Adi pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Ibu Dasi Artini, SMK PGRI Amlapura. Apakah semua hidangan dessert, hidangan appetizer harus memakai
alat makan dessert fork dan dessert knife. Nah, begitu pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya makan appetizer. Iya. Menggunakan dessert fork dan dessert knife. Dessert fork untuk dessert, knife itu untuk dessert. Kalau appetizer sendiri namanya ukurannya beda. Tetap fork ya, tapi namanya bukan dessert fork. Oke, terima kasih Pak Adi atas tanggapannya. Forknya beda ukurannya, tapi namanya bukan fork. Fork itu untuk dessert. Oke, baik, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan lagi, bisa mengisi pertanyaan di kolom chat. Kalau bisa dikembalikan slide 17, ada setup peralatan makan. Lihat. Secara badan makan biasanya diurut dari kanan ke kiri. Ya, dari luar ke dalam. Yang diambil pertama adalah yang dari luar. Ya, yang di luar. Kalau misalnya dilihat di slide 17, itu ada sebelah kanan knife, ada spoon 2, kemudian ada knife paling dalam itu ada 4. Artinya di situ pisau yang pertama yang paling luar, knife pertama yang paling luar untuk appetizer. Kemudian yang kedua yang sedang ketiga adalah untuk main course dan dua. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini ada pertanyaan lagi Pak Adi dari, coba saya bacakan, banyak sekali ini. Mudah-mudahan table manner yang disampaikan mengacu kepada budaya Eropa. Nah, ini lagi ada saya Naspati Iktarastiwi dari SMKN 1 Purwodadi. Jadi mengenai hidangan yang dimasak langsung di meja, hidangan dapat menggunakan wadah jenis apa? Untuk di meja, untuk apanya? Untuk pots apa? Jadi di sini mengenai hidangan yang dimasak langsung di meja, hidangan apa dapat menggunakan wadah jenis apa? Jadi tempatnya yang ditanyakan nih Pak Adi. Sepertinya begitu. Ini untuk standar. Kalau untuk yang dimasak di atas meja itu ada namanya biasanya untuk jenis makan macam yang sup yang dimasak ini taruh di atas meja itu ada kompor. Biasanya jenis-jenis makanan di lockdown. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Adi, mudah-mudahan semua pertanyaan ini bisa terjawab ya dengan sedikit sisa waktu ini. Jadi salam kenal, saya Teni Sanusi dari SMKN 1 Pader Cianjur, Jawa Barat. Pak Adi, apakah di hotel dan restoran kebanyakan jenis pelayanan yang umum digunakan hanya American Service, sedangkan kita mengenal berbagai jenis pelayanan dan siswa harus memahami semua jenis pelayanan? Mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu Teni dapat terjawab. Silakan Pak Adi. Baik, secara basic style konsep dia pakai adalah style Eropa secara umumnya. Kemudian table manner sendiri itu akan disesuaikan dengan jenis konsep masing-masing restoran. Kalau trend kan contohnya misalnya restoran dengan konsep kalau restoran dengan konsep biasanya kan tidak style Eropa. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah basic table manner, acuannya memang untuk acuannya dari table manner Eropa, restoran Eropa. Tapi kembali lagi ketika table manner kembali lagi satu kalau di restoran disesuaikan dengan tipe disesuaikan dengan konsep restoran. Kalau konsep restoran kan biasanya bermacam-macam. Ada memang konsep Eropa, ada yang
tradisional, macam-macam disesuaikan dengan masing-masing. Basicnya untuk table manner sendiri memang acuannya Eropa. Oke, terima kasih Pak Adi. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lain Pak Adi. Mengapa air pada gelas selalu tidak diisi penuh? Etikanya bagaimana? Apakah bisa mangkuk sup tanpa menggunakan gagang atau tanpa gagang? Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Deti Artiana. Kenapa air begitu Bu ya? Iya. Kalau standar manners itu harus tidak sampai dulu ada sekitar standarnya itu 2-3 cm itu harus di atas logikanya kalau kita isi penuh sampai garis pinggirnya gelap, jika kita minum diangkat itu airnya bisa tumpah. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Adi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan lain ya Pak Adi. Masih banyak ini. Masih cukup nih, lagi 7 menit kita punya waktu. Ya, kita percepat. Kalau untuk setup yang efektif itu kita pasang cutleries dulu apa table aksesoris dulu? Cutleries dulu Bu. Cutleries. Kalau untuk setup yang efisien dan efektif, kita pasang cutleries. Kalau untuk dekorasi itu bisa ditaruh. Tapi kalau cutleries harus disesuaikan dengan ukuran meja dan jumlah tempat duduknya. Kemudian ini lagi Pak Adi, ada pertanyaan dari banyak sekali ini, mudah-mudahan coba kita. Selamat siang Pak Adi. Untuk gelas welcome drink, apakah sebaiknya di clear up sebelum menyuguhkan main course atau setelah tamu pergi meninggalkan meja makan? Maksudnya? Untuk gelas welcome drink, jadi sebaiknya di clear up. Apakah sebaiknya di clear up sebelum menyuguhkan main course atau setelah tamu pergi meninggalkan meja makan? Normalnya belum menyuguhkan main course. Oke, kemudian ada lagi nih Pak Adi. Info aja, biasanya kalau welcome drink itu, kalau untuk di restoran disajikan semacam kayak koktail gitu, mereka sebelum meja udah selesai, kadang nggak sampai ke meja. Iya, oke. Bisa lanjut? Oke, apakah di Hotel Ramada ini jadi untuk intern niki penggunaan sup cup yang bertelinga 2 masih digunakan? Sup cup maksudnya ada pegang bag. Kita masih menggunakan sup cup yang ada telinga. Mungkin pertimbangannya bagaimana Bapak? Mengapa masih ataupun menggunakan yang masih bergagang 2? Gitu. Biasanya yang kan biasanya itu Asia. Tamu Anda mereka pegang cara megang dua tangan, itu style Asia. Nah, ini agak sedikit melenceng Pak di pertanyaan. Jadi ada dari tren kuliner. Nah, untuk keunggulan dari kuliner dari produk Ramada sendiri ditanyakan Pak Adi. Ini dari Jepang. Ya. Ya, spesial servis Jepang. Kita pakai grill chicken dengan mozzarella. Itu spesial. Yang panggang pun dengan mozzarella. Itu menu ininya ya Pak ya? Apa?
Chef Gatot. Oke. Kita akan ketemu Chef Gatot nanti di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak Adi. Alhamdulillah ini kita dikasih perpanjangan waktu ini sama Bu Popi, lagi 15 menit. Kita manfaatkan. Ada dari Ibu Muna, SMK 3 Solo. Berapa porsi standar tiap menu? Karena tiap sumber biasanya berbeda. Kalau untuk orang Indonesia paling banyak berapa ya Bapak? Terima kasih. Porsi untuk porsi standar tiap menu. Porsi standar setiap menu. Jadi mungkin biasanya kan sumber ada yang mungkin apa yang ditanyakan mungkin untuk karbohidratnya gitu mungkin Pak, proteinnya. Itu kan macamnya. Iya. Itu nanti ada di sesinya Pak Gatot. Oke, berarti akan lebih jelas nanti dijawab oleh chef kita ya Pak ya. Di resipi dibahas. Oke, nah ini ada lagi pertanyaannya Pak, berapa selang waktu penyajian antara appetizer dan main course serta dessert? Apakah menunggu masing-masing habis baru disajikan atau bagaimana? Setelah habis 5 menit. Setelah habis di clear up 3-5 menit untuk makanan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini ada lagi pertanyaan. Bentar, kayaknya ada yang terlewat yang di atas ini. Nah, ini ada pertanyaan, apakah table manner cara Eropa masih bisa dipakai untuk misalnya untuk masakan Mandarin atau hanya untuk masakan Eropa saja yang digunakan untuk table manner Eropa? Yang standar untuk yang Eropa, kalau untuk yang Mandarin karena jenis makanannya beda dan cara penyajiannya juga beda. Biasanya kalau yang Eropa kan makanan keluarnya satu-satu. Terus biasanya kalau makanan jenis makanan Mandarin mereka keluarnya biasanya barengan, ya barengan dalam satu kali penyajian. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini ada lagi pertanyaan Pak Adi. Coba. Ya. Ini ada yang terlewat pertanyaannya ternyata. Untuk materi tadi adalah materi utama itu F&B service atau table manner. Dan mungkin kejelasannya nanti kita share juga ya Pak ya materinya di grup Telegram. Jadi nanti kita share juga materinya. Plus sebenarnya saya ada video juga tentang proses belajar anak-anak dari SMK di Ramadan. Saya share di grup Telegram. Terima kasih banyak. Dia kan di sana bagaimana proses mereka belajar tentang servis di Ramadan. Ada lagi pertanyaan nih Pak Adi, kira-kira berapa panjang dessert spoon-nya ya Pak ya? Iya Pak ya. Gitu. Maksud panjang dessert spoon? Iya, mungkin ada standarnya. Standar dessert spoon itu biasanya sudah fix di mana-mana kalau misalnya beli dessert spoon. Kalau yang umum itu sudah sama ukuran. Saya kurang hafal berapa lebarnya. Saya lihat catatan. Tapi pada umumnya kalau namanya beli dessert spoon atau beli dinner knife atau dinner fork itu sudah ada ukuran. Tapi biasanya beberapa restoran mereka kadang-kadang modifikasi Bu. Ada modifikasi yang tidak ikuti standar. Ada itu beberapa. Tapi kalau umum kalau kita ke pasar mencari alat-alat itu ukuran itu.
Nah, ini ada pertanyaan Pak Adi. Izin bertanya, berapa berat standar untuk cutlery dalam setup table manner? Beratnya maksudnya berat standar untuk Berat standar untuk cutlery. berat Apakah ada standar berat? untuk Iya. cutlery. Ya nggak bisa di standar Bu, itu tergantung Pak. Ya. Kita lanjut. Tergantung bahan. Oke. Tergantung. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan lain Pak Adi? Bisa. Mengenai tisu kain yang ada di atas meja, apakah menggunakan warna yang selalu seragam untuk satu meja? Bagusnya iya. Kembali lagi tergantung tipe restoran, tergantung style atau konsep restoran. Tidak mesti disama-sama, nggak mesti di. Kalau untuk di Ramada kita buat semua, karena konsep kita memang kita buat seperti itu. Ada beberapa restoran juga yang konsep berbeda, justru ininya warna-warni, tergantung kreativitas dan inovasi masing-masing. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini ada pertanyaan lagi Pak Adi. Ya. Bagaimana SOP penyajian dan clear up? Apakah dari arah kiri tamu atau kanan tamu? Terima kasih. Ini dari Ibu Harlianti Dompu. Untuk clear up. Untuk penyajian apa clear up? SOP penyajian dan clear up. Kalau untuk perjanjian, mulai dari kirinya tamu. Halo? Ya. Mulai dari kirinya tamu dan cewek duluan. Oke, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut dengan pertanyaan lain lagi. Bagaimana etika penyampaian yang baik ketika kita kurang menyukai rasa hidangan makanan di table manner? Kalau kita lagi makan, terus makanannya kurang enak mungkin rasanya. Ya, sesuai seperti itu. Terus ke pihak restoran. Iya. Caranya. Biasanya sih Bu, itu naruh note di restorannya atau minta ke waitressnya untuk mencatat, atau kalau kita itu ada namanya gentleman yang langsung bisa isi di restoran. Oke, terima kasih Pak Adi. Kita lanjut lagi. Kita masih punya waktu lagi 8 menit. Lanjut, siang Bapak, bagaimanakah posisi cutlery setelah selesai makan? Ini dari Ibu Sri Puspariati, SMK 5 Negara. Posisi cutlery setelah selesai makan. Nah, itu ada kode-kodenya sebenarnya Bu, secara table manner. Kalau garpu misalnya sama knife ditaruh menjilang, artinya tadi sudah selesai, ini sudah bisa diangkat piringnya. Tapi kalau misalnya 2 sendoknya dijejer, garpu sama pisaunya dijejer secara melintang, artinya itu tamu yang makan jangan diambil dulu, artinya dia masih mau melanjutkan makan. Jadi waiters nggak baru ditaruh sendok nggak langsung ambil dan gitu. Jadi kalau disilang artinya baru bisa diambil atau di-clear up. Terima kasih Pak di atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang lain. Bagaimana posisi napkin yang benar jika tamu mau keluar tetapi tamu ingin kembali lagi? Ditaruh di sebelah kanan.
lipat ditaruh di sebelah kanan. Jadi seperti itu ya Pak Adi ya? Nanti lipat di sebelah kanan. Iya. Biasanya kalau itu pernah lihat, biasanya banyak tamu kalau makan itu dikeber di kursi itu salah itu. Ya, jadi dibentangkan. Ini teman-teman dikeber itu ada dibentangkan. Iya ya. Ya, itu yang bagusnya adalah dilipat taruh di sebelah kanan. Oke, terima kasih. Next, pertanyaan berikutnya. Nah, perkembangan pelayanan makan dan minum, apakah mengalami perubahan atau hanya klasik saja, Bapak? Misalnya perubahan yang boleh dilakukan pada bagian apa saja? Kalau untuk perkembangan penyajian makanan, nanti ada sedikit kan kita ada tentang food marketing dan segala macam. Itu kita akan bahas juga tentang perkembangan bisnis boga. Tapi secara umum bisnis boga kalau di hotel mengalami perkembangan yang sangat besar. Selalu berubah, selalu berinovasi. Ya, paling simpel saya ambil contoh misalkan kalau kita belajar di sekolah, contoh penyajian sup memakai yang namanya ini kan cup itu kan yang kecil kan. Nah sekarang teman-teman restoran sup itu pakai tempat lebih besar dari gereja. Malah artinya yang pakai small saucer, tapi supnya pakai yang besar. Itu salah satu perkembangan. Karena sekali lagi kalau untuk bisnis food adalah bisnis kreatif di mana kita dituntut untuk menjadi kreatif dan menjadikan makanan sebagai identitas dari restoran atau hotel tersebut. Jadi restoran ataupun hotel sekarang berlomba-lomba untuk berkreasi membuat makanan di mana makanan itu adalah identitas dari restoran atau tempat tersebut. Oke, terima kasih Pak Adi. Ini masih ada waktu ya? Masih. Lagi 3 menit. Izin bertanya, Pak Adi, bagaimana standar bahasa yang perlu dikembangkan untuk siswa SMK selain bahasa Inggris untuk kebutuhan pelayanan makanan dan minuman di restoran? Kembali lagi tergantung jenis. Kalau misalnya restorannya berbeda, ya pastinya butuh belajar Mandarin. Tapi secara umum paling tidak kan bahasa Inggris adalah yang basic. Apapun jenis restoran, bahasa Inggris adalah yang basic. Kemudian bahasa yang lain adalah bahasa tambahan sesuai dengan konsep restoran. Ya kalau Jepang berarti paling tidak harus menguasai bahasa Jepang. Kalau restoran Mandarin, gitu juga. Oke, terima kasih Pak Adi. Antusias sekali nih untuk peserta-peserta kita ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang di bawah. Berhubung karena waktu yang terbatas, mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin barangkali ada yang kurang puas untuk menyampaikan pertanyaan di sini tidak terjawab, bisa dilanjutkan di chat Telegram atau bisa langsung japri Bapaknya atas nama Pak Adi Wistawan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Popi. Silakan Ibu Popi. Ya, selamat siang Ibu Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya hari ini. Semoga sesi berikutnya di hari Senin ya Bu? Iya, Senin. Iya, Senin di tanggal 27 April 2020. Semoga tidak ada kendala teknis lagi, saya harapkan, dan semoga sinyal kita juga baik, karena saya juga merasakan sinyal di sini kurang begitu baik. Alhamdulillah udah selesai, dan hari ini puasa pertama. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, yang menjalankan. Semoga ibadah tahun ini
maupun diterpa dengan COVID-19, semoga kita masih tetap bisa menjalankan baik dan lancar sampai Oke, terima kasih. itu aja. Terima kasih Bu Popi. Ya, Bapak. Terima kasih juga dengan Pak Adi untuk materinya. Semoga walaupun sebentar tapi bermanfaat dan berkah untuk hari ini. Dan nanti kita mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan metode yang lain, dengan cara yang lain. Iya. Iya, Bapak. Mungkin Bu Mila, saya perlu ke Bu Mila deh, SMK. Ya. Bagaimana Pak? Iya. Mungkin saya perlu ke Bu Mila. Ke belakang, ke dalam nanti koneksi. Oke. Iya. Siap ya. Bu Mila, jangan lupa untuk feedback dan daftar hadirnya mungkin ya. Iya.